I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat saya sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan, saya Desi Fitriani Barakati dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, program studi Teknik Lingkungan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi AmdalNet dengan WebGIS untuk publik Kementerian Kehutanan. Aplikasi AmdalNet adalah sebuah rancangan bangun aplikasi yang memiliki fokus dalam membantu Kementerian Kehutanan dalam proses dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan usaha dari pemeriksa atau pemeriksa. Aplikasi ini menggunakan teknologi WebGIS atau Geography Information System untuk memetakan wilayah dan menghasilkan gambar yang dilengkapi dengan dokumen terkait. Berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang 32 tahun 2008 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62, 63 ayat 1U, 2O, dan 3I, Pasal 65 ayat 2, serta 68 Direktorat PDLUK telah mengembangkan aplikasi AmdalNet WebGIS, yaitu suatu aplikasi dokumen lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terhadap dokumen lingkungan mulai dari pengajuan, pemrosesan, sampai dengan pengeluaran rekomendasi kelayakan lingkungan. Pemanfaatan WebGIS dalam pengelolaan sumber daya alam yang khususnya dalam manajemen ruang merupakan pemilihan yang tepat dengan kemampuan yang terintegrasi untuk analisis keputusan dalam manajemen ruang yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara masif. Ada beberapa tujuan dari pengembangan Amdal ID menjadi aplikasi AmdalNet, yaitu yang pertama, penyempurnaan aplikasi AmdalNet dan sistem tracking penilaian dokumen lingkungan. Yang kedua ada pembangunan sistem informasi pelaporan izin lingkungan yang terdiri dari pelaporan pelaksana RKL, RPL, dan pelapor LPJ AMDAL atau Lembaga Penyediaan Jasa Penyusunan, atau juga bisa disebut pelaporan penyusunan AMDAL perorangan. Selanjutnya ada pelaporan KPA, Komisi Penilaian AMDAL. Yang ketiga nih, ada integrasi dengan sistem informasi pelaporan perizinan, pengelolaan, dan pelindungan lingkungan hidup atau PPLH. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari data. Data merupakan komponen penting dalam GIS. Secara fundamental, WebGIS bekerja dengan dua tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Selanjutnya ada software. Software GIS harus menyediakan fungsi dan tools yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Selanjutnya ada hardware. GIS membutuhkan hardware atau perangkat komputer yang lebih spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan software GIS seperti kapasitas memori, hard disk, FGA card. Selanjutnya ada user. Dengan teknologi GIS tidak hanya menjadikan bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisinya. Ada beberapa tujuan dari pengembangan Amdal ID menjadi aplikasi AmdalNet, yaitu yang pertama, penyempurnaan aplikasi AmdalNet dan sistem tracking penilaian dokumen lingkungan. Yang kedua ada pembangunan sistem informasi pelaporan izin lingkungan yang terdiri dari pelaporan pelaksana RKL, RPL, dan pelapor LPJ AMDAL atau Lembaga Penyediaan Jasa Penyusunan, atau juga bisa disebut pelaporan penyusunan AMDAL perorangan. Selanjutnya ada pelaporan KPA, Komisi Penilaian AMDAL. Yang ketiga nih, ada integrasi dengan sistem informasi pelaporan perizinan, pengelolaan, dan pelindungan lingkungan hidup atau PPLH. Metode penelitian untuk mengembangkan aplikasi ini dari Amdal ID menjadi AmdalNet dengan menggunakan GIS,
yaitu sekitar 70 jurnal volume 16 edisi 2 Februari 2022. Terus menemukan beberapa tahapan dengan pada fase sistem Development Life Cycle atau SDLC yang meliputi, yaitu yang pertama ada perencanaan sistem atau sistem planning, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Ada beberapa aktivitas yang ada, yaitu yang pertama ada pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Yang kedua mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang selanjutnya ada menentukan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan. Yang kelima ada menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Metode selanjutnya itu adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas seperti melakukan studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua ada brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga ada mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Yang kelima yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem. Metode selanjutnya yaitu perencanaan sistem atau system design. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan yaitu yang pertama menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua menganalisa data dan membuat skema database. Yang terakhir itu merancang user interface. Tahap berikutnya adalah sistem implementation atau tahap implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas yaitu yang pertama pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua ada pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga pengujian dan perbaikan aplikasi. Berikut ada proses perencanaan beberapa yang akan digunakan menyempurnakan aplikasi sebelumnya. Antara lain yang pertama dengan membuat fitur website AMDAL yang terdiri dari informasi terbaru seputar perizinan lingkungan hidup, di mana terdapat submenu izin lingkungan, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL. Yang kedua dengan mengumumkan terkait kegiatan yang diselenggarakan, di mana terdapat sub menentukan pengumuman AMDAL dan pengumuman audit lingkungan hidup. Ketiga dengan informasi tentang kebijakan dan peraturan terkait dokumen lingkungan hidup dengan izin lingkungan, di mana terdapat sub menu berita terkait dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Materi bimbingan teknisis, penyusunan AMDAL, perorangan atau lembaga, dan komisi penilaian AMDAL berselensi. Keempat dengan sistem dan fitur sistem penilaian AMDAL, sistem proses penilaian dokumen AMDAL untuk mendapatkan hasil yang valid dan serta kualitas dokumen AMDAL yang baik dengan disajikan secara digital. Kelima dengan fitur WebGIS AMDAL, peta integratif yang disajikan secara digital sebagai database sebaran data lingkungan, juga dapat diaplikasikan secara mudah. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki potensi besar untuk membantu Kementerian Kehutanan dalam mengelola dan memantau kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Dengan mengintegrasikan teknologi WebGIS, aplikasi ini mampu mengajikan informasi geospasial secara interaktif dan transparan kepada publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Diharapkan aplikasi AMDAL.net dapat memberikan manfaat yang maksimal dengan mudah
proses pengajuan, proses dan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan, integrasi dengan sistem informasi pelaporan perizinan, pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup juga lebih menjadi langkah yang maju dalam meningkatkan efisiensi akurasi proses. Penggunaan WebGIS dalam manajemen ruang dan pengelolaan sumber daya alam merupakan langkah tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui aplikasi AMDAL.net ini. Diharapkan partisipasi masyarakat dan mengaku kepentingan dapat ditingkatkan sehingga menjadi keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama demi keberlanjutan lingkungan. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan informasi tinggi, aplikasi AMDAL.net menjadi sarana efektif dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan generasi yang mendatang. Semoga aplikasi AMDAL.net terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam melestarikan alam dan lingkungannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kata yang tidak bisa dimengerti atau karena berlibat-libat ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga telah memberikan informasi yang Anda cari. Sampai jumpa di video selanjutnya.